Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam anti korupsi. Selamat datang dan selamat bergabung untuk kawan-kawan semua. Saya Fadli Arfah, Divisi Investigasi Tindak Pidana Korupsi, Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan. Hari ini kita akan melakukan diskusi anti korupsi. Dengan materi diskusi kita kali ini adalah pengertian, bentuk, dan penyebab korupsi. Saya akan membawakan materi diskusinya dan kawan-kawan semua boleh bertanya ataupun menanggapi langsung atau menuliskannya di kolom komentar atau chat. Dan pada akhir diskusi nanti saya akan melakukan evaluasi dan saya berharap perwakilan dari peserta diskusi untuk memaparkan apa saja yang sudah didapatkan dari diskusi kita pada kesempatan kali ini. Adapun maksud dari diskusi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman kita bersama tentang korupsi, agar kita semua bisa turut serta dan berpartisipasi aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, saya berharap kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, kita mulaikan saja. Pengertian, bentuk, dan penyebab korupsi. Jadi, apa itu korupsi? Mungkin ada kawan-kawan yang bisa menjelaskan. Boleh Saudara Bobi Sumayo? Apa itu korupsi kira-kira menurut Bung Bobi ini? Menurut saya, korupsi itu adalah mengambil sesuatu yang bukan milik sendiri. Ya. Ya, kira-kira juga seperti itu. Yang bukan hak ya. Ada banyak contoh, misalnya bantuan tapi diambil sendiri, bukan dibagikan tapi dipakai sendiri. Itu menurut hemat saya tentang arti korupsi. Ya, oke. Terima kasih. Ya, betul sekali itu. Korupsi itu sesuatu yang bukan hak kita. Jadi secara harfiah, korupsi atau corruptio itu berasal dari bahasa Latin yang berarti busuk. Beberapa pakar menjelaskan tentang definisi dan arti dari korupsi itu sendiri. Dan saya akan menjelaskan definisi dan arti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Secara yuridis, definisi korupsi telah dijelaskan dengan gamblang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setiap orang yang dengan sengaja, dengan melawan hukum, untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri atau orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi tersebut kurang lebih memiliki arti adalah
Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk, yang pada awalnya menjadi 30 bentuk. Yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, bentuk kepentingan, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir, ketujuh, gratifikasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena mengakibatkan kerugian keuangan negara. Contohnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Yang kedua, suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan paling populer atau yang sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Contoh kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lainnya yang menguntungkan dirinya. Contoh yang sering terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalam dapat direkayasa oleh si pelaku. Dan keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contohnya pungutan liar atau pungli yang dikenakan aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Padahal seharusnya pengurusan dokumen ini tidak dipungut biaya. Dan kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang ataupun toko bahan bangunan. Nah, yang kelima ini saya lihat di sini kawan-kawan, karena kawan-kawan yang hadir di dalam diskusi ini rata-rata adalah pekerja proyek. Saya ingin bertanya mungkin kepada Bapak Populesar, apa saja contoh ya kecurangan yang sering kita lihat atau yang kita ketahui selama yang Bapak ketahui selama bekerja di proyek? Coba kita minta tanggapan dulu. Silakan Pak Besar. Ya, baiklah, terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang kebanyakan di proyek terjadinya itu spek bahan, terutama spek bahan itu kan kalau tidak
tidak sesuai spek itu kan so dikatakan pencurian saja. Solidannya korupsi juga. Begitu juga dengan konsultannya. Kalau tidak mengawasi dengan baik proyek, pasti banyak penyimpangan yang terjadi. Itulah tanggapan dari saya, dan saya minta tanggapan balik dari pada Bapak Fadli Arfa. Oke, Terima kasih. Suaranya ada gema ya, ada feedback. Ya, itulah salah satu yang sering terjadi di lapangan ya, biasanya di proyek-proyek. Dan dalam hal ini, apabila kita melihat hal-hal seperti itu, yang pertama harus kita lakukan adalah menegur. Kita boleh menegur dengan cara-cara yang baik tentunya. Apalagi kita sudah mengikuti diskusi anti korupsi, sudah sering mengikuti, kita sudah punya banyak pemahaman tentang anti korupsi, sehingga kita bisa memberikan sedikit pemahaman kepada pelaku. Karena banyak biasanya pelaku ini menganggap bahwa tindakan itu adalah hal yang biasa. Dia istilahnya dia tidak mengetahui bahwa yang dia lakukan itu adalah suatu kecurangan yang termasuk juga bagian daripada korupsi itu sendiri. Jadi dia biasanya bahwa dia tidak ada hal biasa yang tidak melanggar hukum dan norma-norma. Ya, karena kurang memahami banyak. Jadi orang terus-menerus melakukan tindakan korupsi. Jadi menurut saya, kita sebagai masyarakat yang punya kesadaran tentang anti korupsi, kita harus menjadi yang terdepan untuk istilahnya melakukan menegur ketika ada teman-teman kita yang menurut kita melakukan tindakan-tindakan korupsi yang bukan hanya merugikan negara, tapi merugikan banyak pihak. Ya, oke. Terima kasih buat Bapak Arli Lesar yang sudah berkontribusi. Kita masuk ke 6 ya, sudah masuk ke 6, yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan atau yang dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau kroni-kroninya. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Tindak pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka telah melakukan gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis, parsel hari raya, dan lain-lain sebagainya. Kawan-kawan bisa mencari contoh-contoh lain dari tindak pidana korupsi agar kita dapat lebih waspada akan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di sekitar kita. Dari pemaparan 7 bentuk tindak pidana korupsi di atas, adakah dari kawan-kawan yang ingin bertanya atau mendekati? Saya persilakan, mengingat waktu. Kalau tidak ada,
Baiklah, dari penjelasan ketujuh bentuk korupsi dan contohnya saya berharap juga kawan-kawan semua dapat memahami apa yang menyebabkan pelaku melakukan berbagai tindak pidana korupsi tersebut. Menurut Gonteori, faktor-faktor penyebab korupsi itu meliputi 1. Keserakahan, 2. Kesempatan, 3. Kebutuhan, 4. Pengungkapan, yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Pendapat lain juga menyebutkan korupsi dapat terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Kawan-kawan dapat mencari tahu lebih lanjut tentang ketiga penyebab korupsi tersebut. Dan yang harus kita ketahui bahwa motif pelaku dalam melakukan korupsi itu beragam. Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku korupsi tersebut. Jadi demikian pemaparan materi saya, semoga bermanfaat dan sesuai dengan penyampaian saya tadi, nanti apabila ada perwakilan dari peserta yang ingin memaparkan, silakan di chat saja di kolom komentar. Jadi harapan saya dalam diskusi anti korupsi ini agar kita semua bisa lebih disiplin, jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun sebagai upaya untuk menghindari tindak pidana korupsi dan semakin kritis terhadap masalah korupsi dan menambah motivasi untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi. Demikian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam anti korupsi.